Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas analitik dan visualisasi data B. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas asinkronus, yaitu mencari sebuah artikel paper terkait dengan analitik dan visualisasi data, kemudian menganalisis artikel atau paper tersebut yang mencakup tentang permasalahan yang dibahas, solusi permasalahan teknik analitik dan visualisasi data, serta analisis explanatory dan storytelling. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini kami mengangkat judul yaitu penerapan metode self-organizing map (SOM) untuk visualisasi data geospasial pada informasi sebaran data pemilih tetap atau DPT. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Deris Anaswari, NIM 2024 10 10 10 32, Nur Hadi Farama, NIM 2024 10 10 10 83, Tatani Masutri Rahayu, NIM 2024 10 10 11 06, Adinda Salsabila Zahra, NIM 2024 10 10 11 40, dan Mizan Abdullah, NIM 2024 10 10 11 53. Nah, di sini kami sudah menemukan sebuah paper atau artikel yang berjudul tentang penerapan metode self-organizing map atau SOM untuk visualisasi data geospasial pada informasi sebaran data pemilih tetap atau DPT. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Mirzan. Selanjutnya, pada gambaran umum, paper atau artikel ini yaitu metode Self-Organizing Map atau SOM merupakan suatu metode jaringan syaraf tiruan yang diperkenalkan oleh Profesor Teuvo Kohonen pada tahun 1980-an sebagai salah satu bentuk topologi dari Unsupervised Artificial Neural Network atau Unsupervised INN, di mana dalam proses pelatihannya tidak memerlukan pengawasan atau target keluaran. Penerapan metode SOM digunakan untuk mengelompokkan data yang bereferensi geografis atau georeference yang mengintegrasikan visualisasi ruang keluaran dalam representasi kartografi melalui pengaturan warna dan mengeksplorasi penggunaan lebar garis perbatasan antara unsur yang bereferensi geografis dihitung sesuai dengan jarak dalam ruang masukan terbaik antar lokasi. Dalam penelitian ini, metode SOM digunakan untuk melakukan klasterisasi data pemilih tetap. Klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Menurut Tan pada tahun 2006, klasterisasi adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok, sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Jadi hasil klasterisasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan kriteria warna dalam pengembangan aplikasi WebGIS berdasarkan interval jumlah pemilih. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ini ada 4, yaitu pertama permasalahan yang dibahas, kemudian solusi pemecahan masalah, teknik analitik dan visualisasi data, dan yang terakhir ada analitik explanatory dan storytelling. Oke, nah langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Silakan Tatani, Mas. Baik, di sini terdapat 4 permasalahan yang dibahas, yaitu yang pertama, menyelesaikan pengambilan keputusan terkait visualisasi data DPT dengan berbagai pertimbangan. Nah, dalam penelitian ini metode SOM digunakan untuk melakukan klasterisasi DPT. Nah, hasil tersebut itu akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kriteria warna dalam pengembangan aplikasi WebGIS berdasarkan interval jumlah pemilih. Nah, yang kedua, yaitu aplikasi SIG sebisa mungkin menggunakan atribut yang spasial, karena pada umumnya pada sistem informasi geografis itu menyediakan kemampuan penanganan data yang spasial untuk masukan data, penyimpanan, manajemen, dan analisis untuk mempermudah menganalisis dan pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga, layanan web geospasial yang memerlukan sebuah sistem untuk membantu mempresentasikan kondisi geografis suatu lokasi. Nah, karena di sini berbagai layanan web geospasial seperti Google Maps itu menjadikan peta sebagai sumber utama, sehingga membutuhkan suatu sistem informasi geografis untuk merepresentasikan pemodelan ruang dan objek sebuah lokasi geografis dalam peta. Permasalahan yang keempat, yaitu aplikasi dalam SIG membutuhkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk
penganalisis, dan pengambilan keputusan. Nah, di sini tuh banyak aplikasi dalam sistem informasi geografis yang masih belum mampu untuk menyelesaikan tugas tanpa adanya kepakaran manusia. Jadi misalnya seperti aplikasi perencanaan jalur metro baru di kota yang masih belum dapat mengambil keputusan secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu solusi pemecahan masalah. Silakan Adinda. Oke, jadi di sini ada beberapa solusi pemecahan masalah. Yang pertama, membuat sistem perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, menentukan kerangka teori mengenai perhitungan geografis lokasi cara kerja aplikasi. Yang ketiga, melakukan sebuah penelitian dengan metode Self-Organizing Map atau SOM dalam mengimplementasikan suatu aplikasi visualisasi sebaran data dengan klasterisasi. Dan yang terakhir, menggunakan metode Self-Organizing Map dapat ditetapkan klasterisasi dan pewarnaan yang dipilih sebagai dasar visualisasi sebaran data DPT. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik analitik dan visualisasi data. Nah, teknik analitik dan visualisasi data ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu eksploratory, yaitu merupakan sebuah teknik analisis untuk mengeksplorasi data dan mencari tahu apa yang penting dan perlu disoroti dalam data tersebut. Nah, teknik ini itu merupakan tahapan atau jenis pada penelitian kualitatif, di mana peneliti mendeskripsikan pemahamannya tentang fenomena yang sedang dipelajari. Nah, ketika peneliti menuliskan kembali apa yang dipahaminya, artinya tulisan tersebut benar-benar murni hasil pengamatannya di lapangan dan penulis tidak dibenarkan untuk memberikan argumentasinya. Nah, sedangkan explanatory yaitu analisis yang bersifat menjelaskan mengapa suatu fenomena sosial tertentu terjadi atau terbentuk, dan tentu saja argumentasi tersebut dibahas dari sudut pandang sains dan akademik. Nah, penjelasan sains itu suatu fenomena tertentu harus dilakukan berdasarkan kerangka teorinya. Nah, untuk studi kasus ini itu kita lebih menggunakan teknik explanatory karena memerlukan data yang nantinya akan dijelaskan secara rinci serta itu penyelesaian permasalahan pada kasus ini itu membuat sistem yang menggunakan metode SOM. Nah, SOM sendiri itu merupakan sebuah sistem JST yang secara bersamaan melakukan kuantisasi dan proyeksi vektor. Nah, untuk yang terakhir, ini ada analisis explanatory dan storytelling. Silahkan, Nur Hanifah. Ya, ini pada poin D ada analisis explanatory dan storytelling yang terdiri dari who, what, dan how. Who-nya di sini ada audiens, yaitu masyarakat dan pemerintah Kota Semarang. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan tentang sebuah sistem yang dapat membantu mempermudah melihat data secara visual terkait dengan DPT di wilayah Kota Semarang, dan penulis juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu yang kedua, audiensnya ada you, yaitu pembuat sistem atau penelitinya, atau developer aplikasi. Dalam artikel visualisasi data, menggunakan sistem informasi geografis untuk menyelesaikan pengambilan keputusan terkait visualisasi data, DPT terdapat pembahasan yang menyajikan tahapan perancangan aplikasi dari tahap observasi sampai tahap evaluasi sistem. Penulis juga memberi gambaran perancangan aplikasi pada artikel ini. Pada what, ada action, yaitu penulis menyajikan data dalam artikel dengan bahasa baku yang umum dan memberi tanda pada kata yang asing untuk lebih memudahkan audiens memahami penjelasan oleh penulis. Selain itu, penulis juga menyajikan gambar-gambar rancangan sistem. Yaitu yang selanjutnya mekanisme, penulis menyajikan data dalam artikel ini dengan menjabarkan masalah yang terjadi, kemudian menjabarkan solusi penyelesaian masalah dengan perancangan aplikasi yang disajikan secara detail. Lalu tone, dalam menjelaskan artikel ini, dibutuhkan nada bicara yang santai namun serius dan seinformatif mungkin, karena memungkinkan audiens tidak dapat memahami isi artikel dengan mudah. Yang terakhir ada how. Dari artikel ini, pembicara dapat menyampaikan data tentang layanan web geospasial yang akan dibuat untuk membantu mempresentasikan atau mengimplementasikan kondisi geografis Kota Semarang. Kemudian pembicara menyampaikan solusi permasalahan tersebut dengan data perancangan aplikasi, sehingga pembicara dapat lebih mudah menyampaikan poin-poin dari artikel ini dan dapat menarik kesimpulan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari presentasi kali ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.